Itu tulisan kapan? Tulisan yang dibuat setelah kejadian atau sebelum? Sebelum ini Yesus masih mengajar. Sewaktu Sebelum? mengajar Yesus, ya. Ini sewaktu Yesus mengajar, Yesus Berarti sudah buku ini memberitahukan sudah kepada. ada. Berarti buku ini sudah ada sebelum Yesus disalib. Ya, karena di situ ada murid-muridnya 11 orang ya yang taat. Gak jawab dulu. Murid-murid Berarti Yesus. buku ini sudah ada sebelum Yesus disalib. Atau nanti dikarang belakangan untuk dicocok-cocokkan buat Romawi. Waktu Yesus mengajar, murid-muridnya yang 11 yang taat sudah mencatat apa yang Oh, itu diajarkan sudah oleh ada. Yesus. Jadi buku itu sudah ada Begitu. sebelum penyaliban. Sudah dicatat. Ya, Enggak, sudah dicatat ada di dalam buku itu. buku. Sudah ada buku itu sebelum penyaliban. Sudah ada dicatat Alkitab. Hanya saja belum dimasukkan. Aduh, ngarang cerita. Mana coba kasih bukti, kasih bukti. Kasih bukti kalau sudah ada. Sudah ada kitab Matius sebelum penyaliban, coba kasih bukti. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. ya. Bohong, pembohong ini, pembohong. Loh. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Tidur aja dulu Bu Dani, 6 tahun tidur baru bangun. Di sini bukan gereja lu bohong-bohongin. Bukan tempat bohong sini, bukan tempat bohong. Lu bohong-bohongin. Bukan tempat. Ini tempat kita menguji kebenaran Islam Kristen. Bukan tempat bohong. Itu cerita-cerita yang dibuat sama Bu Rasmita itu cerita yang dibangun, yang dibuat belakangan setelah kejadian. Disesuaikan dengan keinginan Romawi. Gitu. Karena Romawi memang pada dasarnya Penyembah dewa. ya, ada tumbal. Paulus saja dianggap dewa Hermes. Dia dianggap Theos. Ayo, siapa lagi nih, Mapopo atau Ray? Yang betul itu kalau berbicara mengenai penyaliban, yang betul adalah cerita yang ditulis duluan. Itu yang betul. Jangan ada kemudian buku yang ditulis belakangan setelah penyaliban. Yang ditulis duluan di Ulangan ya? Ulangan 21. Iya, karena Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang telah tertulis tentang dia di Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Nah, di Taurat ini kan termasuk Ulangan, termasuk Keluaran, Ini baru 60 ini udah saya mute, dibuka lagi. Apa sih? termasuk Mazmur. Nah, jadi kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya, tentang apa yang tertulis di buku-buku yang sudah tertulis, bukan yang bakal mau tertulis gitu. Ayo, baru bela kau buka mic terus, ngomonglah. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di tiang salib. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia harus disalib? Nah, orang Kristen ini akan berkata gini, dosa kami, ya kan gitu, kan tidak nyambung kan? Kan tidak nyambung. Kalau kita ambil dari awal, dari pangkal, dari ujung atas ke bawah, maka kita ambil kitabnya orang Yahudi. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus disalib karena sepadan dosanya itu dengan hukuman mati? Tidak akan pernah ditemukan. Tapi kalau kita ambil dari bawah, Yesus disalib karena dosa waris, karena dosa-dosa manusia, karena ingin nebus dosa, karena ini. Itu kalau dari belakang dicari,
Tapi kalau kita ambil dari atas, dari pangkalnya, tidak akan pernah nyambung. Artinya ada sesuatu yang sifatnya hanya ditulis belakangan sesuai dengan selera penulis. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak paham, mereka tidak ngerti, mereka hanya menduga-duga saja. Mereka berselisih paham, mereka tak ada ilmu sedikit pun yang menyangkut tentang penyaliban itu. Itu Al-Quran sampaikan begitu. Nah, kalau Al-Quran ini salah, silakan mari kita buktikan kesalahannya sama-sama. Bantu Bang Suma menemukan kesalahan Al-Quran terkait dengan penyaliban. Ada Kristen yang bisa? Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Nah, kalau Al-Quran saya ini salah, ayo bantu saya di mana letak kesalahan Al-Quran. Terjemahannya, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Maka mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yakni pembunuhan. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Kalimat terakhir, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, memang mereka tidak ada klarifikasi bahwa mereka telah benar-benar membunuh, tak ada. Dari pelaku orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, tidak ada. Yang sampai ke kita hari ini hanya pengabaran Bible saja. Tak ada pengabaran dari internal Yahudi. Sementara mereka adalah tuan rumah. Sedangkan cerita-cerita yang sampai ke kita adalah buku-buku yang dituliskan jauh setelah kejadian. Pertama, Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Lalu Matius ditulis tahun 66. Petrus ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Dan kitab Wahyu di antara tahun 100. Berarti mereka tidak yakin karena mereka tidak hadir pada saat itu. Nah, kalau ada orang Kristen yang mampu membuktikan kesalahan kitab suci saya Al-Quran yang menerangkan tentang penyaliban ini, ayo silakan naik, kita diskusikan dengan ilmiah. Lalu mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7. Lebih hebat kitab saya. Karena kenapa? Karena kitab saya itu ditulis orang yang sesaman. Oke. Tapi jangan salah. Allah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah saksi dari segala kejadian yang ada di atas muka bumi. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah yang menyaksikan semua kejadian. Sedangkan Lukas tidak menyaksikan, Markus tidak menyaksikan, Paulus tidak menyaksikan, penulis Matius, penulis Yohanes tidak ada pada saat kejadian. Tetapi Allah yang maha melihat, menyaksikan setiap apa yang ada dalam dada batin manusia, apalagi yang terjadi. Wa kafa billahi syahida. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau umat Islam berbicara tentang kaidah ini, umat Islam selalu mengacu kemudian kepada Al-Quran. Tidak pernah kemudian lari dari Al-Quran itu. Apa kata Nabi Isa? Ketika ditanya, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan diriku? Nabi Isa mengatakan, in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Maha suci engkau, kata Nabi Isa.
Aku tidak pernah mengatakan itu. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Lalu beliau kemudian mengatakan di hadapan Allah, apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku menjadi saksi terhadap pengikutku, terhadap muridku, itu hanya selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah aku tahu kau angkat ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan apa yang mereka lakukan, engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang maha menyaksikan ini kemudian mewahyukan keadaan yang disaksikannya itu kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya yang mereka salib itu bukanlah Nabiku Isa alaihissalam, melainkan orang yang yang kuserupakan untuknya. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang apa yang mereka lakukan, yaitu tentang pembunuhan dan penyaliban terhadap Nabiku Nabi Isa. Mereka benar-benar dalam keraguan-raguan, wahai Nabi Muhammad, tentang pembunuhan, tentang penyaliban. Mereka sedikit pun tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu menyangkut hal tersebut. Dan apa yang mereka katakan itu, wahai Nabiku, tak ada kecuali mengikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa-ku dengan yakin. Itu yang dikatakan Al-Quran. Yang maha menyaksikan ini mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan ada gelombang dari barat, diawali dari Katolik, mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Tuhan turun menjadi manusia, mati nebus dosa manusia. Hal ini sama sekali tidak sinkron dengan tujuan Mesias datang di tengah-tengah Bani Israel. Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel adalah manusia yang diurapi, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Itu Mesias yang mereka tunggu. Mereka tidak pernah bermimpi Tuhan yang mereka datang menjadi bayi. Mereka tunggu Mesias selayaknya. Mereka menunggu kemudian Gedeon, mereka menunggu kemudian Hezekia, mereka menunggu Salomo, mereka menunggu Daud, mereka menunggu Musa. Seperti itulah mereka menunggu Mesias untuk mereka. Tapi setelah Mesias ini datang, mereka tolak, masuk ke pengajaran barat. Mesias yang ditolak ini justru menjadi Tuhan. Jadi tidak ada kesinkronan antara orang Yahudi dan Kristen tentang Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia, adalah raja yang membebaskan mereka dari penjajahan. Kristus menurut Kristen adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, nebus dosa-dosa manusia. Nggak nyambung. Sementara yang memiliki konsep Mesias, yang memiliki konsep Kristus hanyalah Bani Israel. Kristen ini pendatang asing dari barat yang tadinya bermula di Antioquia, Turki. Apa Mesias bagi yang menunggu Mesias? Apa Mesias bagi yang dijanjikan Mesias? Apa Mesias bagi Mesias itu sendiri? Mesias yang ditunggu adalah mereka yang bisa mengembalikan marwah pengajaran Tuhan yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itulah Yesus yang kami sebut dengan Isa alaihissalam. Sedangkan Yesus di dalam iman Kristen itu adalah oknum yang kemudian diajarkan sebagai bintang timur, yang adalah penjelmaan dari dewa yang nuzul menjadi manusia untuk menebus orang-orang Kristen dari dosa-dosa mereka. Jadi satu cerita pada kondisi TKP dan satu cerita pada kondisi di luar TKP itu sangat-sangat berbeda. Zuma, Ya, silakan. ini ada Kristen ini. Udah taknyahnya. Zuma, saya dulu JMP. Zuma. Enggak, ini judulnya adalah, ini dengerin baik-baik semua ya. Topiknya saya moderator dari tadi di sini. Tolong kalau mau berbicara beradab melalui moderator. Ini room tidak asal bebas bicara. Topiknya adalah dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga sepadan dia dihukum mati. Silakan, siapa yang mau bicara duluan? Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Tidak Silakan ada Pak Iwan, dosanya. ditanggapi. Oke.
Berarti kalau Yesus tidak ada dosanya, dia yang dibunuh atau bukan dia? Dia yang dibunuh. Apa yang Anda tangkap di situ? Sedangkan pembunuhan, penyaliban itu syaratnya harus memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tak ada dosa, tapi kenapa dia yang dibunuh? Itu atas kemauan orang-orang pada saat itu. Nah, Karena oke, baik. dia mengaku Allah pada saat itu, makanya dia disalibkan. Oke, baik. Sekarang coba Anda tunjukkan alasan utama ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama, ketika mereka mengambil kesimpulan alasan membunuh Yesus itu. Silakan. Kita sudah sepakat bahwa Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti pembunuhan terhadap Yesus di sini itu tidak mendatangkan kemudian tebusan dosa, tapi yang didatangkan adalah dosa baru. Betul? Salah kau lah Zuma. Loh. Tidak ada salahnya Yesus dibunuh. Yang dihasilkan dari pembunuhan orang yang benar dosa atau kebaikan? Sudah ada sejarahnya, tidak usah Macet. Ini saja, kita saja yang bertanya ke kau saja. Kita saja yang bertanya ke kau saja. Macet. Akui dulu bahwa yang kalian sembah itu bukan Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi adalah oknum lain. Akui dulu. Oh tidak, dia Mesias. Loh, berarti salah bunuh. Kalau dia Mesias berarti salah bunuh. Betul. Berarti dari mana Anda mendapatkan ilmu matinya orang yang salah bunuh ini adalah nebus dosa kalian? Dari mana? Apa hubungannya dengan dosa-dosa kalian? Dari Alkitab. Apa hubungannya dosa-dosa kalian dengan Yesus yang salah bunuh? Yesus mati untuk pergi ke alam maut. Kemana? Ya mati memang untuk ke alam maut. Masa mati untuk ke pasar? Sekarang Anda sudah mengakui tidak ada dosa Yesus. Tidak ada dosa Yesus. Berarti tidak ada unsur yang bisa membolehkan Yesus itu dibunuh. Dosa waris itu hanya karangan muncul belakangan. Coba. Ada nggak di situ kemudian? Ada nggak penyebabnya Yesus dibunuh karena dosa waris? Ada nggak penyebabnya itu? Ada nggak penyebabnya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen? Ada nggak di situ tertulis? Yang ada adalah orang yang dibunuh adalah orang yang sepadan dengan dosa yang jatahnya hukuman mati. Halo. Ya, silakan. Yesus disalibkan karena dia mengaku Tuhan. Hah? Di mana itu? Berarti Yesus ini disalib bukan karena dosa waris. Bukan. Jadi kematian Yesus itu tidak menebus dosa. Tidak. Oh, bagus. Berarti Paulus ini salah ya? Anda yang salah. Loh, Paulus mengajarkan Yesus mati untuk nebus dosa-dosa kalian. Tunjukkan. 1 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tuh ingat gak? Dibangkitkan. Iya, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Mamat kemana Mamat? Jadi bangkai. Mengucap. Kalau mayat itu bro,
Ya manusia itu jadi mayat bukan bangke. Kalau lu bilang Nabi Muhammad bangke, berarti Tuhanmu juga pernah menjadi bangke. Karena Yesus juga pernah mati toh. Jadi yang kau tuhankan bekas bangke dong hidup lagi. Janganlah begitu. Itu namanya kau menghujat Tuhanmu sendiri. Sudah 38 Kristen yang naik dari pagi, belum ada yang bisa menjawab. Ini loh, kalau dia mengatakan mayat manusia itu adalah bangke, Tuhannya pernah menjadi mayat 3 hari. Artinya secara tidak langsung kau mengatakan Tuhanmu pernah menjadi bangke. Itu loh. Berarti tidak salah kalau orang mengatakan Kristen penyembah manten bangke. Ya begitu. Kalau kita ikuti seleramu loh. Saya berlepas tangan dari itu saya. Tapi dia yang memulai, makanya kita luruskan. Janganlah itu. Kasihan saya nyembah mantan bangke kok kayak gitu kali lah. Ya, selamat sore Pak Juma. Muncul lagi setrika rusak. Pak Juma mengimani Injil tidak? Ntar dulu Napiri ya, ini harus diluruskan dulu nih. Saya mengimani Injil, tapi bukan kitabmu. Injil yang datang kepada Nabi Isa bukanlah Bible. Bible itu wartawan punya merek, bukan Nabi Isa. Kayaknya nggak ada yang pantas diskusi deh. Kalau gitu tunjukkan Injil Nabi Isa. Jangan minta ke saya. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel, bukan ke saya. Mintalah sama Bani Israel. Injilnya mana sekarang? Ya minta ke Bani Israel. Kenapa ke saya mintanya? Bani Israel tidak punya Injil, dia Taurat. Hah? Injil itu adalah pengajaran Allah kepada Nabi Isa terkait dengan hukum Taurat yang datang kepada beliau berupa hikmat pengajaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang diajarkan melalui Nabi Musa. Itu yang disebut hikmat Injil. Makanya Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa melanjutkan hukum yang Nabi Musa bawa. Gitu. Nah, Zuma saya tanya dulu kamu. Ya. Sebenarnya yang paling dimuliakan Enggak, ntar dulu, jangan tanya dulu Dan tadi temanmu mengatakan mayat itu adalah bangke. Lu setuju nggak? Saya tidak mau bahas itu. Enggak, temanmu tadi. Lu harus mengeluarkan statement juga. Lu setuju nggak pernyataan temanmu kalau mayat itu adalah bangke? Iya, dia saya. Enggak, lu setuju apa tidak? Itu doang. Baru lanjut. Begitu Bang, yang saya tanya ini Bang, yang sebenar-benarnya ini yang paling dimuliakan ini Isa ini atau Muhammad ini? Jelas Nabi Muhammad, kami pengikut Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa cakupan dakwanya kecil, hanya untuk umat Bani Israel saja. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Oke? Nabi Isa untuk semua manusia. Di Al-Quran. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas, kepada seluruh umat manusia, bil bayyinati was subur wa anzalna ilaik litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Isa ila Bani Israel, Yesus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Yesus, tidak ada. Kalian itu penumpang gelap. Mana hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Oh, pertanyaan anak TK kok bawakan ke saya itu. Tapi tidak bisa kau jawab kan? Karena tidak ada bukti. Karena Kristen itu kan penumpang gelap. Kristen kan pengikut Yesus. Itu pengertian kata Kristen. Tapi yang saya tanya ini bukti hubungan penyembah Yesus yang nama rumah ibadahnya gereja. Itu bukti itu yang kita cari. Sama seperti Nabi Muhammad bersama dengan umatnya dalam masjid. Nah, pernah nggak Yesus bersama dengan pengikutnya dalam gereja? Hah?
Pernah? Tuh, kembali ke Isa Muhammad tadi. Kembali. Lu nggak jawab, gue turunin. Kembali. Lu jawab dulu, turunin. Gue turunin kalau nggak Kembali. jawab. Pernah nggak Yesus bersama orang Kristen di dalam gereja? Pernah nggak? Tunggu dulu. Nggak bisa jawab, gue turunin. Jadi tak ada hubungannya, mumpung ada- tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Mumpung Yesus ada itu Jumat, nabi, ditunggu dulu. Yesus itu rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar Bani Israel. Pendirinya, tunggu, jangan ke situ. pemukanya, pimpinannya bernama Paulus. Baca Galatia Nanti saya 1 atau Galatia atau Anda baca Galatia 2 ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana di nomor 8? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Galatia 1, Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Salah. Dengarkan ibu guru berbicara. Enggak dulu Bu Darni. Tadi kau Bu Darni, ntar dulu. Tadi lu bilang nabi gue bangke. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Aku nggak bilang bangke ya. Ada rekamannya Muhammad tadi. mati di dalam kubur. Yesus sudah bangkit di surga. Nah itu, dan Oke. tambah Bang Andi, ku penjarakan Gimana? nanti Bang Andi. Ya di mana ada kata surga? Yesus naik ke surga, di mana tertulis? Matius 28 ayat 18. Nah, original teksnya apa? berkuasa Original sekarang teksnya di apa surga. itu di sini? Nabi Original Muhammad teksnya di apa? mana sekarang Bang Andi? Enggak, Kan dulu. masih di kubur kan? Original teksnya apa? Di situ. Original teksnya yang kau masuk di situ. Paradiso atau Uranus? Original teksnya. Ya. Iya di surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Langit itu kan surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Surga itu bahasa Yunaninya apa ya? Tunggu, kita Lanjut Bang Juma, habisin dia. Habisin, aku habisi kalian. Kecil Ya, melawan jadi- kalian, apalagi Bang jadi Juma. gini, Ku Bu Dani. habisi Bang Juma. Kalau Nabi Isa itu di langit, Iya. Yesus diangkat ke langit. Iya. Nabi Muhammad meninggal dan dikubur di bumi. Itu kan? Kan gitu. Nah itu berarti Iya. mana lebih hebat? Mana Kok dari lebih situ hebat, Bang Juma? kok di situ aspek hebatnya sih? Iya Bukan dong. di situ, Bu Darni. Bukan di situ aspek hebatnya. Makanya. Bukan di situ Haleluya. bukan di situ aspek hebatnya, bukan. Kenapa? Dengar lagi Bang Juma. Dan juga aspek hebatnya. Yesus kan nanti mau Dengar, kalian itu kan hanya melantik Yesus jadi Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kalian. jangan ya Yesus, sabar. mute. Bang Arif ini Yesus- udah 40 kali kau undang aku Bang Arif. Yesus Tapi naik aku ke sini. Yesus diangkat ke langit itu karena Yesus terancam ingin dibunuh. Makanya dia diselamatkan oleh Enggak, Tuhan. itu karangan Bang Juma. Itu Bukan karangan saya. teman-teman Islam. Bukan Tidak. karangan saya. Kalau begitu, Karangan kalian. kalau Jelas di begitu, dalam Alkitab. Bu Darni sekarang sudah mulai ngotot juga, tidak mau berhenti bicara. Kalau begitu Anda katakan, Bu Darni, tolong Enggak tunjukkan boleh gitu Bang Juma. dosa Bang Juma apa. salah. Kalian salah untuk mengartikan Alkitab kami. Kalian karang. Nah, itu. Enggak nyambung. Ya, sudah Ibu lah yang bicara. Kalian yang nggak nyambung. Nah, Ibu Ini tunjukkan Alkitab ke kami, saya. loh. Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia pantas untuk dihukum mati. Silakan. Macam mana aku mau ngomong? Dimati-matikan mute-nya. Iya, silakan tunjukkan Kok dosa kalian sama apa. perempuan? Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan Tunggu, dengan ambil. hukuman mati. Tunggu. Ya, silakan. Kan dari bilang menghujat Yesus dikatakan orang itu loh. Dikatakan Dosa orang Yahudi apa dan yang tentara Roma. dilakukan oleh Yesus sehingga Tuhan mengutuknya? Yesus pada saat itu mengatakan anak Allah. Jadi Dosa dikatakanlah dia menghujat. dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Udah Elohim dijawab kan? Dia mengutuknya? mengatakan anak Allah. Di mana Udah penghujatan dalilnya? namanya itu. Di mana dalilnya? Bukankah Ayo. Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anakku? Kenapa pula dikutuk? Tunggu ya. Yesus Inilah mengatakan anakku Allah. yang Yesus. kukasihi, kepadanya aku Yesus. berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Kenapa pula dikutuk gara-gara dia mengaku anak Allah? Sedangkan Allah sendiri, Anak Allah. Tuhan sendiri menurut kitab Di Anda Alkitab. mengaku dia, inilah Yesus anakku. Itu si Theo sendiri yang mengaku.
Theos yang mengakui Yesus sebagai anaknya. Kenapa pula dia dihukum oleh Theos karena dia mengaku anak? Gila. Ayo. Cuma ini ayatnya. Ayatnya silakan. Matius 16 ayat 16 yang Ya. berbunyi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Terus? makanya dia pada saat itu menghujat Yang Allah ngomong situ karena apa? dia mengatakan anak Allah. Anda baca Yohanes 3 nomor 16 itu Ya, perkataan semua siapa? itu datanya, semua itu dikumpulkan orang Iya, coba. Yahudi itu. Coba Yohanes 3 nomor 16 yang berkata inilah anakku itu siapa? Inilah anakku yang kukasihi. Itu kata siapa? Kepadanya aku berkenan. Itu kata siapa? Iya, kalau Allah memang membenarkan dia itu anak Allah. Tapi orang berarti- Yahudi mengatakan dia penghujat gitu. Berarti Yesus ini dihukum karena Elohim yang mengutuknya. Bukan, salah. bukan. Baik, Bung Juma. Yesus dihukum karena mengatakan Kena kau dia di sini. anak Allah. Oke. Tidak. Kena kau di sini. Kecil ini karena di otakku Kena itu. kau di sini. Kena kau di sini. Enggak kena. Coba Anda baca Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dia akan dikutuk oleh Elohim sampai mayatnya jangan kau biarkan menyentuh tanah, menajiskan tanah yang diberikan sebagai milik pusakamu. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus dan kenapa Tuhan mengutuknya? Jawab. Silakan. Anda mengatakan dia anak yang dikasihi. Berarti tuduhan dan kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam kepala bahwa dia menghujat Elohim karena mengaku sebagai anak Theos, itu tidak kena kepada dalil yang menggugurkan kemudian dia bukan orang yang dikutuk tersebut. Ayo. Nah, aku bukan diam di mute aku, malas sekali aku kayak gini. Iya, betul. Sekarang aku pilih sama perempuan. Sekarang ketika kemudian ternyata Yesus ini tidak dikutuk oleh Elohim, kenapa dia disalib? Mana dia dikutuk? Itu memang untuk menubuatkan para nabi, kan dikatakan Yesus. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Mana ada nubuatan pembunuhan terhadap Tuhan? Aduh, karisteng. Ini dalilnya jelas. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang dikutuk Tuhan tidak boleh kok menyentuh mayatnya, tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan ngibol. Tak ada itu nubuat apa? Kalian itu ngarang-ngarang cerita seenak perut, mau sekali Yesus itu dibunuh. Kalian karang-karang nubuat untuk Yesus supaya dia mati dibunuh. Di mana kau dapat ilmu itu? Kau baca kitabmu Yohanes 11 43 sampai seterusnya sampai 56. Yesus disalibkan bukan karena nubuatan. Yesus disalibkan karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Jangan kau ngarang-ngarang cerita. Berhentilah berbohong. Jangan berbohong terus. Jangan. Tinggalkanlah agama yang berbohong aja kerjanya itu. Kalau Yesus itu mengaku anak Theos dibunuh, sedangkan Theos itu sendiri mengakui dia anaknya, kenapa sih? Tidak bisa. Jadi nggak bisa bohongi kami. Umat Islam itu cerdas. Umat Islam itu paham. Kami bukan orang-orang yang begitu dicerap, dikhotbai, manggut-manggut saja bayar perpuluhan, bukan. Tuhan sendiri, Theos sendiri berkata dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Berarti Tuhan sendiri mengakui, Theos sendiri, dewa sendiri yang mengakui Yesus itu adalah anaknya. Kenapa pula dia dihukum dengan tuduhan karena dia mengaku anak Theos, maka dia dihukum mati? Kok ngarang-ngarang cerita? Mestinya yang dihukum itu adalah Theos itu sendiri, Bang Juma. Kalau bukan berarti kalau begitu tidak konsisten. Tapi masalahnya sekarang Yesus tidak ada unsur yang dipenuhi sehingga dia layak untuk disalib. Tidak ada. Jadi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dosa yang dilakukan adalah dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya Yesus mengatakan, Petrus,
Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah sekuat apapun kalian berupaya membuat kesaksian palsu tipu daya untuk menyalib, membunuh kemudian anakku, aku tidak akan pernah izinkan. Aku akan datang, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang di tangan mereka agar anakku ini kakinya tidak tersentuh oleh batu, oleh celaka. Mazmur 37, Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang dikasihinya. Dia akan senantiasa menemaninya selama-lamanya. Tidak akan dibiarkan disebut terkutuk di atas pengadilan. Tidak. Dan akan menjadikan orang fasik sebagai tebusan, orang pengkhianat sebagai gantinya. Ketika dia disidang kemudian tidak akan pernah dikatakan terkutuk. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia. Belajarlah teman-teman, belajar. Jangan asal dogma saja. Jangan mentang-mentang kalian Kristen kalian merasa kalian lebih paham Bible. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Ada seorang punya yayasan sekolah, tapi karena dia tidak pernah sekolah di yayasan itu, orang luar yang datang mengkaji apa yang ada di dalam yayasan itu, orang luar lebih paham daripada isi yayasan itu daripada sang pemilik. Itulah yang kalian alami. Kalian yang punya Bible, tapi kalian hanya jadikan aksesoris aja. Kami yang tidak memiliki Bible, kami kaji Bible itu mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kalian. Jadi jangan sombong kepada kebenaran. Katakan benar yang benar, katakan salah yang salah. Ditanya apa sebabnya Yesus harus disalibkan? Dia manusia suci, dia tidak punya dosa. Dia bukan pemakan suap, dia bukan pengkhianat, bukan orang kafir, ingkar kepada Tuhannya, tidak. Yesus adalah orang yang saleh. Yesus adalah orang yang taat. Yesus adalah orang yang patuh untuk menjalankan segala perintah Tuhannya. Kenapa pula dibunuh? Untuk bang, untuk apa? Untuk dosa-dosa kami bang. Dari mana kau dapat konsep itu, Cak Ayu? Dosa tanggung masing-masing. Semua. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Terang, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sepadan kenapa dia dihukum mati? Silakan. Pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga ia mati di tiang salib? Dosanya tidak ada sama sekali. Tetapi mengapa? Ya, mengapa Yesus disalib? Karena umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias atau anak Allah itu tadi. Ya, ketika umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias, Sudah dijawab, tidak ada dosa. Udah, tidak ada dosa Bang Juma. ya. Jadi kalau Seperti itu jawabannya ya. Ya, berarti Jawabannya gampang sekali tuh. berarti kalau Yesus tidak ada dosa, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan menyebabkan masuk neraka, bukan masuk surga. Justru pernyataan ini harus dibalik. Ya. Pernyataan ini harus terbalik. Ya. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak dia sebagai Mesias. Oke, Ya, berarti yang menolak penyaliban. dia sebagai anak Allah, itulah yang menyalibkan dia. Gitu. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menebus dosa? Halo? Jadi penyaliban ini ya kita tarik dari kitab Yesaya. Jawab Itu aja. semua adalah Mulai masuk, Dijawab aja. mulai masuk ke dogma, mulai masuk ke dogma Dijawab pembodohan. aja. Mulai masuk ke dogma dengan pembodohan. Penyaliban itu dijawab aja. Penyaliban itu. Tapi supaya Dijawab. Penyaliban Mulai itu masuk ke melahirkan pembodohan dosa. ini. Penyaliban itu melahirkan Ya. dosa atau menebus dosa? Jawab aja. menebus dosa. Nah, itu
Pelanggaran firman Tuhan itu menyebabkan dosa, bukan nebus dosa. Jangan kau membunuh, jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jadi kalau Yesus itu dibunuh, melahirkan dosa. Kok nebus dosa sih? Dari mana ilmu Anda ini? Doktrin, dogma, Bang Suma. Maafkan saya, Bang Suma. Harus memahami, membaca kitab Taurat ya. Nah, ini masuk doktrin ini. Udah cukup. Ya. Udah cukup. Bertanya dulu, saudara. Cukup. Menjelang maghrib Bang Juma di sana. Melanggar firman Tuhan itu dosa atau bukan dosa? Ayo Jos, jawab Jos. Yang baru naik, silakan Jos. Ayo. El Hura jawab. Ada 2 oten masih tertinggal nih. Menjelang maghrib. Oh, ya, selamat sore kembali. Ya. Jadi menurut Pertanyaannya Bang Juma, pertanyaan gini. Melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? siapa yang bertanya ini? Aku atau si Juma? Nggak tahu topik ini Bang Juma. Ini mulai dari awal nih. Melanggar perintah Tuhan itu, pertanyaannya melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Menurut Anda gimana kalau melanggar perintah Tuhan? Berdosa. Menurut Anda, menurut saudara? Iya berdosa. Gimana? Berdosa. Berarti sama. Oke. Berarti siapa yang melanggar dosa? Berarti tidak percaya membunuh sama Yesus. Berarti membunuh Yesus itu melanggar perintah Tuhan, berarti berdosa, betul? Ya udah jelas dong, udah jelas. Anda pintar kali kalau memang tahu udah berdosa. Oke. Nah, lanjut Bang Juma. pertanyaan saya, siapa yang melakukan itu? Udah diakui. Tapi kenapa dijadiin penebus dosa ya? Siapa Jadi yang melakukan itu? penyaliban itu adalah simbol kutuk. Penyaliban itu pelanggaran Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu mendatangkan angkara murka Tuhan. Bukan mendatangkan penghapusan dosa, tapi mendatangkan angkara murka. Lu ngarang cerita aja mah. Jadi boleh membunuh orang yang tidak bersalah menurut Tuhan? Cuma itu ngarang cerita tau gak? Hah? Cuma ngarang cerita. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Itu larangan atau perintah membunuh? Justru Yesus dianggap ya, jangan katakan sama ya. Ya, saya tanya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, itu perintah membunuh atau larangan membunuh? Elhura jawab. Yang jawab atau saudara yang lain? Nggak bisa dia, bahasa Indonesia nggak lancar temanmu ini. Yang kau aja yang bisa dikit lah. Nah, apa maksudnya? Diulang Bang Juma, diulang. Pembunuhan terhadap Yesus itu perintah Tuhan atau larangan Tuhan? Larangan Tuhan. Larangan Tuhan. Berarti pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan, betul? Ya benar. Nah, melanggar perintah Tuhan itu akibatnya dosa atau justru menebus dosa? Termasuk penebus dosa orang yang percaya kepada dia. Udah, kamu minum kombantrin dulu. Udah kombantrin turun, nggak nyambung. Kita butuh orang yang berakal bro, yang jujur. Mau melawan Bang Juma sama kita yang di bawah aja dia nggak sanggup. Oten. Mau pansus klaim sama Bang Juma ya. Sama kami aja dia sering mencek dia sudep itu. Banyak cakep itu.
Coba kau bantah itu Dep, betul ya. Matius 16:18 itu ya. Apa katanya? Kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mana? Buktinya dia mati. Kalau kalian bilang dia mati, berarti dia kuasai alam maut, dia mati dia. Oten. Cakep aja kalian. Kalau kalian katakan dia mati, berarti alam maut menguasainya. Coba pikirkan lagi ya, oten ya, teman-teman ya. Kalau kalian bilang ya sudah mati, ya, berarti mana? Itu Pak Ustaz. Apa itu Pak Ustaz? Ya silakan Pak. Iya, sebentar. Turn on noise reduction. Ya, sebentar dulu ya. Terima kasih atas teman-teman atas sampai hingga saat ini masih ada sekitar 900-an mata memandang ya. Biar kita tahu semua ketika Bang Zuma menantang debat CRK ya, baik melalui VT ya, Bang Zuma menjawab tantangan RK. Jangankan di Filipina ini ya, di rumah RK Bang Zuma tidak gentar ya. Jadi di rumah RK Bang Zuma tidak gentar. Ini tolong disaksikan, didengarkan ya kepada teman-teman semuanya. Sudah. Saya putar tentang ini jawaban si RK yang sangat ketakutan ini. Jadi begini Bang, saya sebelum kepada arah diskusi kata Allah, saya bisa Abang Kristen atau bukan? Saya Islam. Alhamdulillah. Selamat sore Bang RK ya. Selamat sore. Saya bahas ke kata Allah, saya bisa insya Allah membahas. Namun saya tidak mau mendahului gurunda saya Bang Juma. Saya dalam hal ini naik ke sini mau bertanya, Bang Juma siap untuk debat dengan Anda. Kalau Anda keberatan di tempat manapun, Bang Juma siap datang ke rumah Bang RK. Gimana itu jawabannya Bang? Tapi dengan syarat tuh? Nggak ada, Bang Juma nggak ada syarat. Yang penting keamanannya dijamin. Yang penting keamanannya dijamin. Ya. Ketakutan. Sudah saya jawab. Tantangannya itu di YouTube saya. Iya. Silakan cek YouTube saya. Jadi saya ingin kepastian, Bang RK berani nggak dengan Bang Juma? Oh begitu. Berani dong. Ya. Kedengaran suara itu kira-kira. Ya siap. Di mana itu? Dan saya insya Allah dengan Bang Juma akan dikoordinasikan di mana itu, Bang RK. Kalau RK berani dong. Ya, Bang Juma ada saran. Sebentar izin. Di Filipina berani nggak? Izin dulu. Sabar. Di Filipina berani nggak? Nggak usah di Filipina, di rumah Bang RK pun siap Bang Juma. Berani nggak? Kenapa harus jauh? Kenapa harus jauh? Di rumah Bang RK pun siap. Karena Indonesia ini Bang, kalau mereka tidak bisa menjamin, sebentar izin dulu. Ini komanya Bang RK dong. Jadi kalau Bang RK di rumah Bang RK tidak berani untuk menjamin keamanannya atau akomodasinya, biar nanti kita akan acarakan itu. Kalau memang Bang RK berani nggak? Kalau Bang Juma tidak merasa bersalah dengan ucapannya. Ini bukan masalah salah. Sabar, saya jawab diam dulu. Kalau Bang Juma tidak dengan ucapannya dalam berdiskusi di sosial media manapun, ketakutan dia. Ya nggak usah takut, datang aja, nggak usah pakai syarat, datang aja. Ini disaksikan ribuan orang, termasuk daripada yang seiman dari Bang RK dan seiman dari Bang Juma. Jadi tidak bisa kelanang-kelonong datang seperti itu. Ini kan harus dikoordinasikan dulu. Berani ya?
Saya kalau berani di DM nomor WA. Ya sebentar. Izin dulu bicara, dengerin dulu. Saya akan DM nomor WA saya ke Bang RK. Yuk. Nggak usah Bang, karena saya nggak tunjukin nomor WA saya. Berarti Bang RK nggak serius dengan Bang Juma kalau begitu. Cuap doang. Kalau mau datang kita mampir. Berarti hanya cuap-cuap doang, menantang-nantang Bang Juma. Cuma cuap-cuap doang, berani nggak? Kalau berani, jangan banyak syarat. Begini, jangan banyak syarat yang sekiranya sulit yang dipenuhi. Itu si Juma pakai syarat. Gak ada. Bukan saya yang pakai syarat. Juma yang mau itu pakai syarat. Itu tadi minta di Filipina. Si Juma itu tadi minta di Filipina. Gak adanya aku yang pakai syarat. Yang minta di Filipina siapa? Yang minta di Filipina siapa itu? Syarat bukan? Sekarang Anda tahu bahwa Indonesia ini toleransinya tingkat tinggi. Dan NTT adalah provinsi toleransi tingkat tinggi. Ketika Juma membuat 3 kali 24 jam, itu sama saja Juma tidak berani menerima tantangan saya. Karena 3 kali 24 jam itu, ya 3 kali 24 jam itu dia suruh saya urus izin dan lain-lain, ya izin 3 kali 24 jam kan katanya kan. Bang, kita ke stakeholder itu susah. Untuk urus izin itu susah, apalagi berbicara debat agama. Dan NTT termasuk toleransi tingkat tinggi. Mengurus izin untuk debat agama itu. Alasan. Oh, hilang suaranya? Emang nggak tahu, emang sudah cukup. Ya, sebentar, masih ada lanjutannya ini. Oh iya. Ada TRK mengkick Bang Riki Ernawan ini. Oke, udah. Sudah. Datang aja kalau sudah. Giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Boleh? Oke. Syaratnya tadi di Filipina. Ini kan kalau diskusi 2 arah 2 orang ini harus sepakat dua-duanya. Kalau Bang Juma datang ke rumah Abang, minta disiapkan keamanannya, Abang sanggup nggak menyiapkan? Kalau tidak sanggup, maka kami akan koordinasi. Itu termasuk syarat nggak? Iya, syarat itu diajukan. Itu termasuk syarat. Sebentar dulu. Tadi Abang lagi ngomong, saya diem, Bang. Dia tidak rasa ini, tinggal Bang, datang doang. Iya. Abang udah lama diskusi tapi nggak bisa cara diskusi, gimana sih? Saya kan belum bicara. Abang tadi waktu bicara saya diem. Gimana? Ini kalau Bang Juma siap datang, saya tanyakan, Bang Juma kalau datang ke rumah Abang siap? Dengerin. Kamu dengerin. Sudah cukup diturunkan. Jadi saya tanggapi ya. Tanggapi ya. Ini namanya laki-laki pengecut. Kenapa pengecut? Sepertinya dia punya duit, menantang ke Filipina. Yang biasanya yang menantang itu, yang mengundang, dia yang menyiapkan segalanya kan gitu. Ngapain jauh-jauh ke Filipina? Bang Juma dengan segala hormat meminta di rumahnya saja. Yang punya rumah tentunya kan menerima tamu dengan baik. Niatnya datang diskusi, bukan untuk aju jotos, kan gitu. Ya mestinya tuan rumah ya menyiapkan tempat yang baik. Nah kalau tuan rumahnya atau rumahnya reok atau rumahnya nggak memadai, kami dari API siap membantu menyiapkan tenda, menyiapkan kursi, menyiapkan surat izin. Kalau dia nggak sanggup, artinya apa? Ini hanya bicara dalam hal paranoid, ketakutan. Kira-kira begitu. Silakan Bang Juma. Ya baik, Masya Allah. Terima kasih Bang Riki ya, Riki Kurniawan ya, salah satu tim kita juga di API Jawa Barat yang telah menyambangi. Kemudian Komal RK. RK ini apa itu RK ya? Roh ketakutan. Nah, itu cocok. Jadi roh ketakutan ke Bang Suma. Banyak alasan. Tadinya dia nantang saya ke Kupang, habis itu dia ke Makassar. Dia kan ya. Nah, lalu kemudian setelah itu nantang lagi di Filipina.
Nah, saya jawab tantangannya, nggak usah ke Makassar, sekali aja, biar aja saya yang ke tempatnya dia di Kupang, kan gitu, di NTT, kan gitu. Nah, ternyata setelah saya kasih waktu 3 kali 24 jam, dia plesetin. Seakan-akan 3 kali 24 jam itu adalah isin-isinnya, segala macamnya untuk ngurus semua sampai terjadinya dialog. Itu cuma akal-akalan dia. Maksud saya 3 kali 24 jam itu adalah jawaban dari dia untuk menyikapi kesanggupan saya menjawab tantangan beliau. Bukan segala sesuatunya disiapkan dalam 3 kali 24 jam. Silakan jawab dulu, iya, saya terima tantangannya. Saya siapkan, saya penuhi syaratnya. Ya biar bagaimanapun harus ada izin keramaian karena pasti rame. Harus ada jaminan keamanan karena itu pasti syarat dengan keributan. Nah, kalau misalnya itu sudah terpenuhi, ya, misalnya sebulan baru terpenuhi, ya sebulan baru saya ke sana. Saya cuma mau jawaban saya itu disikapi, diterima gitu loh. Dia minta, ayo kita diskusi tentang nama Allah di Kupang, di NTT. Saya jawab, ayo. Nah, setelah saya jawab ayo, saya bersedia datang. Apa jawabanmu sekarang? Sekalipun saya tidak minta bahwa harus jamin saya keselamatan, harus Anda siapkan itu karena saya tamu Anda, saya saudara Anda yang datang ke tempat Anda. Harus Anda siapkan meskipun saya minta. Jangan jadikan lagi itu alasan. Jangan jadikan lagi itu alasan bahwa begini bla bla bla, dia gini, dia bikin syarat lu. Memang harus kayak begitu. Acara sunatan massal aja harus ada izin keramaian. Harus ada jaminan keamanan acara sampai selesai. Kok jadinya lawak-lawak? Seakan-akan saya minta syarat yang berat. Tidak, saya pakai tiket sendiri. Saya nginap di tempat sendiri. Saya bayar sendiri. Saya tidak seperti Anda. Anda minta 200 juta, saya enggak. Kalau perlu, nanti sampai di sana kalau saya lihat Anda ini ya taraf hidupnya di bawah, ya di bawah lah ya, atau menengah ke bawah, saya bisa bantu. Misalnya Anda butuh apa gitu, beli periuk, beli panci, beli peniti atau apa, saya akan bayar. Atau mau dipasangkan wifi di rumahnya, saya kasih. Tapi itu dong, jangan Anda berkoar-koar seakan-akan Anda itu paling hebat. Giliran dijawab tantangannya seperti kura-kura, tadinya kepalanya keluar, begitu ada singa masuk kepalanya kembali. Memalukan, banyak cerita. Anda bikin PT nantang di TikTok, sekarang Anda bikin YouTube, jawabannya ada YouTube. Apa itu maksudnya apa? Jadi ini sudah selesai ya, 3 kali 24 jam. Ini adalah hari ketiga. Ternyata RK hanya omdo, ternyata dia adalah pengecut, ternyata dia adalah penakut, dia cuma sakti di depan layar. Ternyata tantangannya, mulut besarnya tidak ada gunanya, tidak ada buktinya. Jadi umat Islam harus berbangga karena ternyata si RK, si penghujat Nabi Muhammad ini ternyata tidak sanggup kemudian tidak sanggup kemudian hidup layaknya manusia. Dia seperti bekicot. Bekicot itu mengeluarkan liur, terus dia minum pakai liurnya kembali. Nah itulah. Jadi teman-teman semua, mulai hari ini gelari RK dengan panggilan bekicot penakut. Saya ulang. Semua yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube, kalau kalian bikin konten tentang RK, sampaikan bahwa menurut Bang Suma kamu dikasih gelar oleh Bang Suma bekicot penakut. Kenapa disebut bekicot? Kenapa disebut bekicot? Karena bekicot itu minum dari liurnya sendiri. Ketika bekicot itu berjalan ke depan menyisahkan liur, nanti dia balik lagi jilat kembali liurnya. Nah, itulah dia si RK. Jadi RK adalah bekicot
penakut. Jadi saya katakan kepada Kristen-Kristen, tidak usah mulut besar nantang-nantang ya. Saudara-saudaraku Kristen, tidak usah nantang-nantang mulut besar ya. Karena kami umat Islam tidak sedikit pun takut. Tidak ada sehelai bulu kami rontok dengan mendengarkan ancaman-ancaman kalian atau gertakan-gertakan kalian. Oke? Sekali kalimat takbir berkumandang, kalau bukan kemenangan, kematian. Hanya itu dua. Tak ada mundur, tak ada kalah. Yang ada hanya kalah atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Itu aja. Jadi jangan pernah ngancam-ngancam kayak begitu lagi ya. Itu memalukan sekali. Aduh, kasihan. Sekali lagi kepada Bang Riki Kurniawan, ya, tim kita, sahabat kita yang ada di sana, sehat-sehat abangku, panjang umur selalu. Terima kasih Anda sudah mewakili saya, mewakili teman-teman untuk memuaskan bahwasanya selama 3 hari ini saya mencari RK, ternyata dia hanya di YouTube, tidak ada di TikTok, dan alhasil ternyata dia hanya dapat gelar RK penakut, bekicot penakut, gitu ya, pengecut dia ya, teman-teman. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Bang Iman. Sebentar ya. Jadi Bang Endi, saya izin sholat dulu ya Bang Endi ya. Iya Bang. Jadi 3 kali 24 jam, maksudnya itu Anda yang menantang, terus ke Filipina, Bang Juma mau beri saran, daripada kau nanti kehabisan duit ke Filipina, lebih baik di rumahmu saja. Bukan 3 kali 24 jam mempersiapkan segala sesuatunya. 3 kali 24 jam itu lu iakan. Setelah kau iakan, urus semuanya. Kalau kamu tidak mampu urus, kami bantu kok. Kami punya tim di Kupang. Kemarin tim Kupang menghubungi saya. Kalau Bang Juma jadi, kami siap menyiapkan segala sesuatu kalau si RK tidak punya duit. Kami yang sanggup membantu si RK mengurus surat izin keramaian dan seterusnya. Kami punya tim di Kupang, Bang Juma. Iya dong, tim kita ada nggak kuat di sana. Saya angkatan 98 juga, teman-teman saya banyak di sana. Jangan dikira tim saya tidak ada di sana. Angkatan 98 banyak di sana, Bung. Jadi nggak usah banyak cerita RK anak baru kemarin sore sunat aja belum, lu nantang saya. lanjut Bang Andi. Ya, yang kedua adalah kalau si RK sudah ketakutan seperti bekicot masuk ke dalam rumah keong, ya silakan saja. Tapi berhentilah. Kok ini ada tim Kupang nelpon, sebentar saya suruh naik. Tunggu sebentar, lanjut dulu. Halo Bang, assalamualaikum. Bang bisa naik ke Arif RH di Komal. Kami butuh tim Kupang untuk memberikan statement. Naik dulu ya Bang ya. Oh nggak punya Komal. Ya lewat sini aja Bang, silakan bicara. Tim Kupang silakan. Ya silakan. Di Kupang itu ada K2S, kebetulan ketuanya Muslim juga. Hampir semuanya Muslim, bahkan kegiatan K2S itu banyakkan sosial sih. Ada yang banyak, misalnya ada kekurangan air, kita gerak. Siap. Gitu. Jadi kalau Bang Zuma ke sana, kita kawal aja teman-teman K2S, nanti kita hubungi. Siap. Kalau perlu Abang siapkan tempat aja. Diskusi di sana si RK sama Bang Juma di Kupang. Karena si RK ini kayaknya nggak punya duit Bang. Gimana? Kita bantu dia. Kalau teman-teman K2S siap aja. Baik. Oke. Makasih Bang. Nanti saya hubungi lagi ya Bang. Ya. RK rumahnya mana sih Kupangnya? Di rumah keong Bang. Dia nggak mau ngasih tahu. Untuk sementara di rumah keong bekicot. Dia kayaknya orang itu Bang, orang pulau itu. Oke, Abang cari tahu lah, cari tahu orangnya di mana, samperin dia baik-baik. Kalau misalnya di dapur nggak ada beras, santuni dia ya Bang ya, izin ya, santunin dia Bang, kasihan dia. Banyak Bang. Nanti kita ada bansos dari Basnas itu ada 1.000 Bang. Masya Allah, dibantu ya Bang. Saya cuma titip Bang Andi, kalau dia butuh biaya untuk sunat, mohon disegerakan. Nanti saya yang transfer dananya untuk beliau sunat. Nah, itu dari Bang Juma biaya sunat. Aman Bang Juma, K2S ada dokter bisa sunat. Nggak
Nggak usah Bang Juma yang turun. Iya. Sunatnya dia model bekicot tapinya ya. Kulitnya itu dibelah dari bawah. Model kepala bekicot. Oke Bang, makasih. Kupang, makasih. Ya. Gimana Bang? Jumpa nanti di Makassar awal bulan. Insya Allah Bang, insya Allah. Siap, Tanggal siap. 9 Bang Juma. Nanti kasih nomornya ya. Baik. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim Kupang siap Bang Juma. Angkatan saya juga ada siap di sana Bang Andi. Angkatan saya bilang apa? Waduh, kembali lagi kita zaman bahlak. Ya udah, bukan ke situ arahnya. Tunggu saya di sana. Kalau ini jadi kita. Kenapa sih? Jadi misalnya saya di sana kalau jadi. Ya misalnya kalau di Kupang nggak jadi, misalnya dia nggak sanggup, ya iyakan aja dulu mau gitu ya. Ambil tangannya aja. Saya saya pribadi siapkan tempat di Jakarta, aman, tentram, dijamin keamanannya. Yang penting datang baik-baik, mau diskusi, membahas kata Allah itu. Transportasi. Ya sudah Bang Handi. Tiket pesawat. Sudah Bang Handi. Tadinya itu dia. Tadinya dia minta tandang. Tandangnya itu saya ke tempatnya, baru dia ke Makassar. Saya bilang jangan, di Jakarta saja, netral. Mumpung saya masih di Jakarta, di sini netral, bukan tempatku dan juga bukan tempatmu, netral di sini aman. Dia tunjuk ke Filipina, buset, gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir, wah bagus juga ini kalau saya yang ke Kupang. Sekalian jalan-jalan silaturahmi dengan teman-teman saya di sana kan. Jadinya saya jawab PT dia. Ya sudah kalau gitu tantanganmu saya jawab. Saya ke Kupang. Tapi dengan jaminan keamanan. Kita tidak ingin ada kericuhan. Itu udah pasti. Karena kenapa Bang Suma ini bukan orang sendiri. Saya keluarga besar. Bang Suma itu keluarga besar. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya pasti keluarga saya minimal akan nuntut balas dan mati kata akan melakukan sesuatu yang sesuai prosedur hukum di negara ini. Oleh karena itu sebelum itu terjadi bikin dulu ya surat keamanan untuk saya itu sebagai jaminan. Habis itu saya datang sebagai saudara, kita diskusi santai selayaknya apa yang saya lakukan selama ini, diskusi dengan para lulusan teolog, ketemu di mall, duduk bersama, ngopi bareng. Sebelum Coach Stephen meninggal kan itu sering saya lakukan. Tapi waktu itu belum ada TikTok, jadi tidak viral. Saya sudah sering dengan sarjana-sarjana teologi kumpul, ngobrol santai, minum kopi, bahkan pernah jam 10 sampai jam 12 malam gitu. Nah, kayak gitu maksudku Bang Andi, supaya kita bahas kata Allah ini. Tapi ternyata ya lihat sendiri, ketar-ketir. Belum pernah kulihat orang dewasa sunat tapi kelihatan tidak pakai kulub dia sekarang. Lanjut Bang Andi, lanjut. Iya. Nah ini tandanya hanya keluar-keluar saja di media sosial menandakan bahwa dia itu bisa apa-apa, tapi tidak bisa membuktikannya lewat fakta begitu. Intinya adalah Anda si RK ini mau didatengin tempat Anda sendiri yang ngeles. Kurang apa lagi coba? Rumahmu didatengin, tinggal iyakan. Sekali lagi saya ulang ya, tantanganmu diterima, terus kemudian rumahmu didatengin, siapkan tempat, siapkan izinnya segalanya macam, supaya keamanannya terjamin. Diskusi, benar-benar diskusi, bukan mau adu karate kan itu. Kalau sekiranya kamu nggak punya duit untuk mengurus ini semua, tinggal ngomong. Berapa kebutuhan yang ada di sana? Kita bantu. Tim Kupang ada siap bantu. Apapun itu. Kau tinggal duduk manis. Yang penting kau iyakan dulu. Sebenarnya Pak Riki naik di situ tinggal iya apa tidak. Tapi ngelesnya dia 3 kali 24 jam mana sanggup. Bukan mempersiapkan 3 kali 24 jam. Tapi mengiyakan dulu. Itu namanya somasi 3 kali 24 jam. Iya atau tidak. Sanggup atau tidak.